Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah, amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan guru kita Buya Yahya, Umi, dan juga keluarga. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Allah mudahkan hajat-hajat beliau yang kami cintai. Akhinal kiram, gurunda, guru kita bersama, Ustazuna Habibana Habib Syam Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah sehatkan senantiasa beliau, Allah kabul hajat cita-cita beliau, dan Allah senantiasa menjaga beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat wakaf semuanya yang kami cintai, nuhibbukum fillah. Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dimudahkan urusannya. Kita malam hari ini berjumpa kembali dalam ngaji rutin kita di program ngaji virtual, yang mungkin ada juga yang baru perdana, baru bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah awal untuk Anda, ya, untuk kita semuanya juga dalam meniti langkah kebaikan untuk kedepannya, insya Allah. Seperti biasa kita rutin dalam setiap pekan, ya, biasanya ada malam Ahad juga bersama Ustaz Rosad, dan malam Selasa pekan genap bersama Habib Hisham dalam ngaji virtual. Malam hari ini kita akan ngaji seputar akidah dan akhlak, insya Allah, ya. Dan juga kami sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya, yang mungkin pertanyaan yang masih tersimpan di bulan-bulan sebelumnya, insya Allah kami angkat malam hari ini. Sebelum nanti kita juga akan buka kembali pertanyaan untuk Anda semuanya. Baik, siapkan hati dan pikiran sahabat semuanya. Kita akan mulai kajian malam hari ini. Niatkan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini kita bisa semakin baik, ya, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Baik, langsung saja kepada guru kita Habibana Hisham Al-Habsyi. Dengan segala hormat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadih burhanu al maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, amma ba'du. Yang kami hormati bil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah, di dalam Islam ada hampir 200 kalimat di dalam Islam. Maka insya Allah malam hari ini kita akan mengetahui 50 kalimat di dalam Islam, serta juga sejarah di balik kalimat-kalimat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat dalam Islam yang pertama jelas adalah nama Tuhan kita Allah, yaitu yang disebut dengan kalimat lafzul jalalah. Kalimat Allah adalah kalimat yang paling dikenal. Ya. Ma'rifatul ma'arif. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan al-ma'bud bihaqqin, yang paling berhak untuk kita sembah. Lafzul jalalah selalu menaungi daripada kehidupan seorang muslim. Selanjutnya kalimat yang berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu di awal surat Al-Fatihah, kemudian di dalam surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman
kepada Ratu Balqis yang dikisahkan dalam surat An-Naml. Fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz basmalah yang ketiga adalah yang disebutkan di dalam kisah Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ketika beliau naik ke atas bahterahnya, beliau mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i, sehingga wajib dibaca ketika seorang muslim yang bermadhab Syafi'i wajib membaca juga di dalamnya surat basmalah, ayat basmalah. Adapun ulama-ulama yang tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada 7 ayat surat Al-Fatihah, sehingga ia mengatakan ayat ke-6 adalah Siratal ladzina an'amta alaihim, dan ayat ke-7 adalah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap kita membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah sunnah, dan boleh jika kita baca di pertengahan. Di awal surat kita sunnah membaca Bismillah, kecuali satu tempat saja diharamkan, yaitu di awal surat Bara'ah, atau kita kenal dengan surat Taubah. Mengapa? Karena para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang berisi tentang kasih sayang Allah tidak cocok dengan isi ayat surat Bara'ah yang menceritakan tentang sifat-sifat orang kafir dan musyrik dan bagaimana azab yang akan menimpa mereka nanti di akhirat. Maka haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Bara'ah dan makruh jika diucapkan di pertengahan surat. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah hanya kepada umat Islam, hanya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah baik kepada si muda atau si tua, baik kepada si kaya atau si miskin, baik kepada si muslim maupun si kafir. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang Allah berikan di dunia. Oleh karena itu jangan heran jika di samping sana ada satu orang kafir yang mungkin mempunyai bisnis yang lancar dan sukses luar biasa. Itu adalah tanda rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak punya sifat Rahman, maka tidak ada satupun orang kafir, orang fasik yang ahli maksiat, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuannya dan perkataannya, mereka dapat bernafas di dunia ini. Pastilah nikmat nafas itu pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, baik pun mereka melanggar perintah Allah, tetapi sifat ini hanya berlaku di dunia dan dilanjut dengan sifat berikutnya, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah hanya kepada umat Islam dan hanya nanti di akhirat. Sehingga di akhirat orang-orang yang gagal di dalam ujian dunia, yang mana Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah sebagai pemimpin khalifah. Ya. Dan juga Allah jadikan manusia di muka bumi illa liya'budun, untuk beribadah. Dan salah satunya juga adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji manusia tersebut sehingga mana yang layak menjadi ahli surganya Allah dan mana yang tidak layak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah jadikan pemimpin manusia, Allah berikan amanat bumi ini kepada manusia, dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lulus di dalam ujian Allah.
Maka orang-orang yang gagal telah Allah persiapkan tempat mereka. Wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima hanyalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Islam. Sehingga orang-orang yang gagal untuk mencari hidayah tentang iman dan Islam, maka ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi yang sangat dikenal dan menjadi awal pembelajaran kita setiap santri untuk membacanya adalah hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang tidak memulai, ya, kullu amrin dibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajdam, wa fi riwayah fahuwa aqta. Hadis Nabi mengatakan kullu amrin, setiap perbuatan dibalin yang dianggap penting oleh agama, la yubda fi, tidak dimulai dengannya bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan basmalah, fahuwa aqta, maka sungguh perkara yang penting itu pun telah menjadi terputus. Ya. Seseorang yang sangat indah luar biasa, tetapi ternyata ada satu anggota badan yang tidak ada, maka tidak menjadi sempurna hal tersebut. Wa fi riwayah, dalam riwayat hadis lain dikatakan fahuwa abtar. Ya, apa abtar? Maqtu'udzam, hewan yang terpotong ekornya. Ada kucing Persia sangat indah, tapi ternyata terpotong ekornya. Maka apa? Arti kurang sempurna. Fahuwa ajdam, wa fi riwayah, maka ajdam al-musab bida'il juzam. Orang yang terkena penyakit juzam. Dalam kitab Fawaidus Tsaminah disebutkan al-juzam adalah yahmarru minhal jilid. Awal mulanya orang tadi kulitnya memerah. Tsumma yaswaddu. Jadi orang kalau kulitnya merah tuh biasanya bengkak. Ya. Awal-awal kulit itu menjadi bengkak. Setelah bengkak, bukannya sembuh, tsumma yaswaddu, kemudian menghitam. Ya. Setelah menghitam, membusuk begitu, tsumma yatashaqqaq, kemudian menjadi pecah-pecah, bagaikan pecahnya sawah di musim kemarau. Ya, retak-retak begitu. Setelah bengkak, merah, menghitam, retak-retak, tsumma yatanathar. Kemudian berjatuhan bagaikan jatuhnya daun kering di musim kemarau. Orang kena penyakit kusta, ketika tangannya itu dipegang, dia terlepas. Ya, itu orang kena penyakit kusta. Artinya, setiap perkara di dalam Islam yang makan, minum, memulai sesuatu apapun tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, selain perkara yang memang sudah punya awalan sendiri, seperti khutbah, awalannya adalah Assalamualaikum. Tidak perlu lagi di awalnya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mengapa? Punya awalan sendiri. Atau seperti apa? Seperti hal lainnya, ya, yang tidak perlu lagi diucapkan Bismillah, maka tidak perlu. Tetapi perkara penting seperti makan, minum, dan lainnya, ya, maka itu dianjurkan membaca Bismillah. Jika tidak, maka pekerjaannya adalah pekerjaan yang kurang berkah. Inilah lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau dikenal dengan basmalah. Kata yang ketiga dalam 200 kalimat dalam Islam adalah tasyahud atau dikenal syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadatain ini terucap dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita kenal dengan nama hadis Jibril. Hadis kedua dari kumpulan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, riwayat Bukhari Muslim
dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, hadis kedua yang sangat panjang itu disebut sebagai hadis Jibril. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam dhata yawm id tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت Fa'ajibna lu yas'alu wa yusaddiqu. Diriwayatkan hadis ini dari Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab yang julukannya adalah Abu Hafs. Beliau Abu Hafs, beliau Amirul Mukminin, beliau Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridai Sayyidina Umar. Beliau berkata, beliau bercerita, ketika kami ini sedang duduk-duduk di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul satu laki-laki. Laki-laki ini muncul. Ia, kata Sayyidina Umar, mensifati orang yang datang mendadak itu, ia pakaiannya betul-betul putih. Dia pakai gamis putih, ia pakai penutup kepala putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya betul-betul hitam. La yura alaihi athar safar. Ini orang nggak kelihatan habis berpergian jauh. Wala ya'rifu minna ahad. Kami juga nggak kenal dengan ini orang. Jika dia orang dari dalam Madinah, pasti kita kenal. Karena itu tetangga kami. Tapi ternyata kami nggak kenal. Oh, pasti dia musafir. Orang dari luar Madinah. Tapi la yura alaihi atharus safar. Ini orang nggak kelihatan ada tanda-tanda habis berpergian jauh. Wajarnya musafir masuk Madinah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, dia keringetan, kecapean. Tapi ini orang kayak rumahnya dekat di sekitar kami, tapi kami juga nggak kenal, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini pun duduk di hadapan Nabi. Saking dekatnya orang ini duduk, kata Sayyidina Umar, fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffi ala fakhidhi. Ya, sampai saking dekatnya duduk dengan Nabi, antara lutut Nabi dengan lutut orang tadi saling bersentuhan. Dekat, depan-depanan persis. Ya, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya dan dia pun mengucapkan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Karena biasa orang Badui kalau tiba-tiba datang, ya orang nggak dikenal datang, dia manggilnya langsung, ya Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam. Maka dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Oleh karena itu pondasi rukun Islam kita sangat kuat. Dan pondasi rukun iman kita juga sangat kuat karena diriwayatkan di dalam hadis Jibril yang sangat panjang ini. Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, al-Islam, Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi, engkau percaya, engkau beriman di dalam dirimu, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus berkeyakinan tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Wa anna Muhammadan wa anta syahada, dan hendaknya engkau juga bersaksi, percaya, beriman di dalam hatimu anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, adalah hambanya Allah dan juga adalah utusannya Allah. Nabi Muhammad adalah manusia, basyaran, lakal basyar, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Engkau harus percaya dengan hal demikian. Maka dijawab oleh Nabi saat itu juga dengan kalimat syahadat atau syahadatain. Para ulama berbeda pendapat. Apakah syahadat ini termasuk daripada
syarat keimanan seseorang atau hanya sebagian dari iman. Jika kita katakan syahadat adalah syarat iman seseorang, maka tidak dianggap sah iman, kepercayaan, keyakinan ya yang muncul dari kalangan orang-orang kafir yang ada niat ya atau ada kecenderungan, ada motif ingin memeluk agama Islam, dia berusaha mempelajarinya. Selama dia belum syahadat, maka nggak bisa disebut sebagai mukmin kalau belum muslim. Itu pendapat ulama yang pertama yang mengatakan syahadat adalah syarat keimanan. Mau imannya dianggap sah, dianggap oleh Allah, maka iman percaya yakinnya itu harus diucapkan dengan bentuk syahadat. Ulama kedua berpendapat tidak. Syahadat bukan syarat iman. Syahadat adalah syatrul iman. Ya, syahadat hanya sebagian iman. Bukan syaratul iman, tetapi syatrul iman. Hanya sebagian daripada iman. Maka dengan pendapat ini, keyakinan, keimanan, kepercayaan seseorang yang sudah ada ke arah masuk ke dalam Islam, dia mulai mempelajari Al-Quran, tapi dia belum mengucapkan syahadat, maka imannya sudah dianggap sah. Walaupun untuk melakukan perintah-perintah Allah, dia belum sah untuk melakukan sholat dan sebagainya, karena memang belum bersyahadat. Dengan pendapat kedua inilah kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya paman Nabi Abu Thalib adalah ahli surganya Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Mengapa menjadi ahli surganya Allah? Karena begitulah Abu Thalib telah beriman sesungguhnya dengan Nabi Muhammad. Terlihat dari syair-syair yang dilantunkan oleh Abu Thalib di pasar-pasar Makkah. Tidak berisi syair yang dilantunkan tadi kecuali berisi tentang pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada syariat Allah, membenarkan ajaran keponakannya tersebut. Sehingga Abu Thalib ketika ingin wafat, datanglah Nabi Muhammad SAW yang saat itu Nabi berusia 51 tahun, datang ke rumah Abu Thalib, melihat Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi Muhammad menangis di hadapan pamannya, menginginkan pamannya tadi untuk memeluk agama Islam, tapi ternyata apa? Pamannya menggelengkan kepalanya, tanda penolakan. Nangislah Nabi Muhammad dan turunlah malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Muhammad, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Mengapa menolak Abu Thalib? Karena di tempat tersebut ada pembesar-pembesar Quraisy yang seandainya mereka menyaksikan Abu Thalib mengucapkan syahadat, maka mereka akan tidak lagi menghormati Abu Thalib sebagai ketua pembesar kaum Quraisy, sehingga jaminan keamanan yang selama ini diucapkan oleh Abu Thalib terhadap keponakannya, sehingga kaum Quraisy nggak bisa membunuh Nabi Muhammad karena dijamin oleh oleh Abu Thalib sebagai ketua mereka, maka keamanan tadi pun tercabut dan mungkin saat itu juga Nabi Muhammad SAW akan langsung diganggu dan disiksa oleh mereka pembesar-pembesar Quraisy. Jika bukan karena ini, apakah ini tidak dinamakan dengan keimanan kepada keponakannya tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat selanjutnya yang keempat adalah kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat yang dikenal dengan nama kalimat ta'awudz. Ini diucapkan sebelum kita mengucapkan basmalah. Kemudian selanjutnya kalimat yang kelima adalah Shadaqallahul Azim. Kalimat tasdik ini pun diucapkan setelah seseorang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ini adalah kalimat tasdik atau kalimat pembenaran. Selanjutnya singkat saja yang keenam adalah kalimat subhanallah.
Kalimat subhanallah atau yang kita kenal dengan kalimat tasbih atau dengan nama lainnya yaitu sabahalah sering diucapkan. Maha suci Allah, tanda kita takjub akan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah tasbih sabahalah ini banyak diucapkan di awal surat-surat, di antaranya adalah awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha dahsyat Allah. Alladzi, yang telah asra, memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan, hanya sedikit di waktu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, menuju kawasan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitar kawasan Masjidil Aqsa atau dengan nama Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa yang berkubah berwarna abu-abu berbeda dengan Masjid As-Sakhra yang berkubah emas. Maka disitulah Allah berkahi, di sekitar itulah Allah berkahi. Maka tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan sesingkat itu dari Mekah menuju Palestina dan terbang menuju 7 lapis langit hingga sampai di Baitul Izza, menembus Baitul Ma'mur sehingga sampai di Lauhil Mahfuz dan terus beranjak naik ke arasy-Nya Allah dan sampai di Sidratil Muntaha hingga Rafrafil Akhdar, kecuali, dan ia kembali lagi ke Mekah, kecuali itu semua atas kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Para ulama di dalam peristiwa Isra Mi'raj mengatakan tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj kecuali Nabi telah melewati 3 hukum alam yang berbeda, yaitu alam dunia, alam malakut, dan alam jabarut. Yang setiap alam ini ada aturan-aturan khusus, di mana di dunia berlakulah waktu, arah, ruang, dan tempat. Tetapi mungkin di alam-alam berikutnya, waktu itu pun terhenti dan tidak berlaku waktu bagi penghuni langit dari alam malakut wal jabarut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat berikutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat tahmid atau biasa disebut kalimat hamdalah. Biasa dibaca setelah kita selesai melakukan perkara-perkara yang penting. Di antaranya adalah doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan lain sebagainya. Kalimat yang ke-8 adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini disebut dengan kalimat tahlil. Adalah kalimat pengesaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Selanjutnya adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimat takbir adalah menunjukkan daripada kebesaran kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, merenunglah, bertafakurlah kalian fi khalqillah, di dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sunnah untuk bertamasya, bertanazzuh, jalan-jalan, melihat pemandangan-pemandangan yang indah di tempat-tempat yang tentunya terhormat, maka itu adalah termasuk dari bagaimana cara kita untuk merenung, bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi melarang kita wala tafakkaru fi dzatillah. Dan janganlah kalian berpikir, merenung, ya, mendalami tentang bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang seperti Allah, semisal,
semisal atau serupa atau seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di langit dan di bumi yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Dan tidak ada bagi Allah kufuwan, sesuatu yang setara, serupa, semisal, ahadun, seorang pun, siapapun. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah mengatakan fi ahsani takwim. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Apakah bentuk ini adalah bentuk Tuhan? Tidak. Allah berbeda dengan makhluknya. Kita manusia butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Kita manusia butuh waktu, Allah tidak butuh waktu. Allah lah yang menciptakan tempat dan waktu, dan Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu. Kita manusia butuh arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah tidak butuh arah. Kita manusia butuh ruang untuk kita berada di dalamnya. Allah tidak butuh ruang. Allah berbeda dengan makhluknya. Jika tembok di belakang itu adalah tembok yang berwarna putih, maka Allah bukan putih dan Allah bukan tembok. Dan tidak bisa putih berdiri sendiri tanpa tembok, dan tidak bisa tembok berdiri sendiri tanpa putih. Tidaklah sesuatu itu berwarna putih kecuali dia menempel sifat itu terhadap satu benda. Dan tidak ada satu benda di dunia ini kecuali ia juga bersifat dengan sifat warna. Tembok adalah sesuatu yang tidak bergerak. Dan begitu alam semesta, jika tidak bergerak maka diam. Jika tidak diam maka bergerak. Tidak mungkin ada satu benda di dunia ini, di alam semesta ini, yang tidak memiliki salah satu sifat dari bergerak dan diam. Allah tidak bergerak dan diam, dan Allah juga tidak jirim tersebut. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya di dalam kajian akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah Allahu Akbar, kalimat takbir, yang dibaca sebanyak 9 kali di dalam khutbah Idul Fitri atau khutbah pertama Idul Adha, dan dibaca sebanyak 7 kali di dalam khutbah kedua Idul Fitri ataupun khutbah kedua Idul Adha. Kalimat takbir ini juga dibaca di dalam rakaat salat Idul Fitri atau Idul Adha sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan sebanyak 5 kali di rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat yang ke-10 adalah kalimat gabungan dari empat kalimat sebelumnya. Kalimat ke-10 adalah gabungan dari kalimat tasbih atau subhanallah, digabung dengan kalimat tahmid atau hamdalah, digabung dengan kalimat tahlil, dan juga diakhiri dengan kalimat takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar disebut dengan kalimat al-baqiyatus shalihat. Kalimat al-baqiyatus shalihat adalah kalimat yang disebutkan di dalam pertengahan surat Al-Kahfi, di mana di situ Allah berfirman, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik. Sesungguhnya al-baqiyatus shalihat adalah lebih baik di sisi Tuhanmu Allah. Maka Allah sangat memuliakan kalimat al-baqiyatus shalihat. Kalimat al-baqiyatus shalihat biasa dibaca di antara dua takbir, di antara dua takbir dari 7 takbir di rakaat pertama Idul Adha Idul Fitri, dan 5 takbir antara Idul Adha di rakaat kedua Idul Adha Idul Fitri. Jadi ketika Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat juga bisa menjadi pengganti daripada seseorang yang terburu-buru ingin duduk di dalam masjid. Seseorang yang memasuki masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan baginya untuk memuliakan dan menghormati masjid tersebut dengan cara melakukan salat tahiyatul masjid.
sungguh makruh seseorang yang masuk masjid dan meninggalkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka kalimat ini bisa mengganti kedudukan 2 rakaat menghormati masjid jika dibaca sebanyak 4 kali. Maka seseorang yang ingin langsung duduk di majelis taklim yang diadakan di sebuah masjid, maka untuk langsung mendengarkan majelis dan langsung ia duduk, maka sebelumnya disunahkan membaca Al-Baqiyatus Shalihat sebanyak 4 kali sebagai pengganti daripada 2 rakaat salat memuliakan masjid, salat tahiyatul masjid. Maka begitulah salat tahiyatul masjid dilakukan dengan cara tawaf sebanyak 7 kali jika masjid tersebut adalah Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat selanjutnya adalah kalimat hayya 'alah. Kalimat hayya 'alah yang diucapkan seorang muadzin ketika azan. Dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita salat dan marilah menuju kemenangan. Kalimat hayya 'alah, 2 kalimat ajakan. Ini diucapkan di dalam azan. Yang mana begitulah dalam syariat azan yang terjadi pada tahun pertama Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia antara 53 tahun hingga 54 tahun. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, ke dalam kota Madinah, sebelumnya atau lebih tepatnya 22 hari sebelumnya, Nabi telah membangun sebuah masjid bernama Masjid Quba di desa Quba, dan Nabi melaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Barulah setelah masuk Madinah, Nabi membangun masjid berikutnya, yaitu Masjid Nabawi, dan para sahabat dengan Nabi Muhammad bermusyawarah. Dan begitulah perkara orang-orang beriman tidak memutuskan sesuatu kecuali lewat forum musyawarah. Maka mereka para sahabat dan Nabi Muhammad SAW bermusyawarah bagaimana cara memanggil umat Islam untuk melakukan sholat di dalam masjid tersebut. Maka satu sahabat berpendapat, ya Rasul, bagaimana jika kita meniupkan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mengajak orang kaum Yahudi ke dalam kuil mereka. Nabi tidak setuju dengan pendapat ini. Ada satu sahabat lagi, ya Rasul, bagaimana jika kita membunyikan lonceng sebagaimana yang dibunyikan oleh orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Nabi juga tidak senang dengan pendapat ini. Selanjutnya, para sahabat berpendapat, ya Rasul, bagaimana jika kita menyalakan obor api di tempat yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi penyembah api dari negeri Persia. Maka Nabi juga tidak setuju dengan pendapat ini. Pendapat keempat, para sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana jika kita kibarkan bendera di tempat yang tinggi seperti yang kita lakukan ketika peperangan? Nabi juga tidak setuju dengan pendapat ini. Hingga tiba saja ada satu sahabat yang mengikuti forum musyawarah tadi. Di pojok sebelah sana tertidur, terlelap dalam tidurnya sehingga bermimpi mendengar suara tanpa rupa, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sehingga sahabat ini pun terbangun dan menceritakan ceritanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah saat itu menetapkan atas mimpi sahabat tadi, menetapkan syariat adzan pada tahun pertama Hijriah. Ketika dikumandangkan azan oleh sahabat Bilal bin Rabah, Sayyidina Umar yang tidak menghadiri rapat tadi pun berjalan di pasar menuju masjid. Dalam perjalanannya di pasar itu, mendengar apa yang dilantunkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, Sayyidina Umar bin Khattab pun mengatakan, demi Allah, tadi malam aku bermimpi mendengar suara tersebut. Maka atas dasar 2 mimpi sahabat, maka syariat Islam pun akhirnya mengumandangkan azan. Di dalamnya terdapat kalimat hayya 'alah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalimat hayya 'alah pun akhirnya tergantikan jika di sebuah daerah terjadi sebuah musibah atau sebuah
malapetaka yang dimana seseorang seharusnya tidak mendatangi masjid. Di kota Madinah saat itu terjadi angin kencang, puting beliung, sehingga saat itu sahabat muadzin tadi mengganti kalimat dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti menjadi kalimat as-salatu fi rihalikum. As-salatu fi rihalikum. As-salatu fi rihalikum. Yang artinya, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Sholatlah kalian di rumah masing-masing. Maka begitulah juga bisa dipraktikkan ketika 2 tahun ini kita diperintahkan oleh pemerintah untuk tidak mendatangi masjid atau tempat-tempat perkumpulan lainnya. Bolehlah muadzin untuk mengumumkan mengganti kalimat hayya 'alah ini dengan kalimat as-salatu fi rihalikum. Adapun kalimat yang telah viral dan ada di mana-mana tentang panggilan jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, maka kalimat ini adalah kalimat yang tidak dibenarkan dan tidak pernah diucapkan di dalam ajaran syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat yang ke-12 adalah kalimat untuk menjawab kalimat hayya 'alah, yaitu kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim kecuali dengan bantuan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka para ulama mengatakan hal ini sangat erat dengan arti daripada takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah semampunya dan juga menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Mau tidak mau. Menjalankan perintah Allah adalah semampunya. Jika seseorang tidak bisa sholat berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, maka boleh berbaring dan terlentang. Jika tidak dapat terlentang, maka ia boleh sholat dengan isyarat dengan isyarat kepalanya. Tidak bisa menengok, bisa dengan isyarat kelopak matanya. Jika tidak bisa bergerak juga kelopak matanya, maka dia bisa menjalankan sholat di dalam hatinya. Itulah makna takwa, menjalankan perintah Allah semampunya. Karena apa? La haula, tidak ada daya upaya di dalam melakukan ibadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan di dalam menjauhi maksiat illa billahil aliyil azim, kecuali hanya dengan bantuan Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Kalimat hauqalah sebagai penjawab daripada kalimat hayya 'alah. Kalimat yang ke-13 langsung saja adalah kalimat as-salatu khairum minan naum. Ajakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, dikenal dengan nama kalimat tathwib. Kalimat tathwib yang pertama kali diucapkan atas inisiatif seorang sahabat, yaitu Bilal bin Rabah ketika azan subuh, maka itu pun didiamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tanda Nabi ikrar, Nabi setuju dengan apa yang dilakukan sahabat Bilal bin Rabah, sehingga hingga sampai saat ini salat subuh dikumandangkan dengan tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Selanjutnya adalah kalimat menjawab kalimat tathwib atau disebut juga dengan jawab tathwib. Jawab tathwib dengan sebutan sodaqta, wabararta atau wabarirta, wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodaqta wabararta, sodaqta wabarirta, wa ana dzalika minasyahidin. Betul engkau hai muadzin mengatakan salat lebih baik daripada tidur dan telah berbuat baik yang kau ucapkan wahai muadzin, dan aku dengan hal tersebut kesaksian salat lebih baik daripada tidur adalah termasuk orang-orang yang bersaksi. Maka kalimat jawab tathwib ini adalah sebagai jawaban daripada kalimat tathwib. Yang ke-15 langsung saja adalah kalimat qad qamatis shalah. Kalimat iqamah ini diucapkan beberapa saat sebelum didirikan salat. Qad qamatis shalah itu qad qamatis shalah. Sungguh telah didirikan salat, sungguh telah didirikan salat. Maka begitulah inilah yang dapat kami sampaikan
tentang 15 kalimat di dalam Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sekian saja, tafadhol kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah Habib untuk ilmu yang sudah disampaikan. Kita dapat ilmu baru ya. Ini sebetulnya kalimat-kalimat ini rutin ya kita ucapkan atau kita lafalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi ternyata kita baru tahu ilmunya hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Habib, sudah ada 7 pertanyaan tertulis malam ini yang akan kami angkat. Ya, tentu pertanyaan dari Anda semuanya ya, sahabat semuanya. Pertanyaan pertama ini tentang menonton tarian anak-anak India yang musiknya ini rancak. Juga dia senang katanya melihat keterampilan seninya. Jadi ini ada seorang penanya yang dia sering melihat tarian anak-anak India yang musiknya rancak, kemudian juga dia senang melihat keterampilan olah seninya. Nah, bagaimana Islam memandang akan hal ini? Apakah ini boleh atau tidak? Sedangkan yang dilihat ini bukan tarian yang tidak senonoh ya, bukan tarian yang mungkin menunjukkan aurat besar dan sebagainya seperti itu. Nah, Habib bagaimana akan hal ini Habib memandangnya secara syariat? Dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar tidak bisa orang terlepas daripada dosa sehingga ia dihukum dan disiksa nanti di akhirat kecuali ia bertaubat dengan taubat nasuha. Dosa besar jenis ini ada 70 dosa besar. Insya Allah nanti kami hadirkan dalam kajian akidah berikutnya 70 dosa besar. Dari nomor 1 dosa terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala hingga ghibah, menggosip tentang saudara muslimnya di urutan terakhir yang ke-70. Adapun selanjutnya dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa di mana ia akan disiksa selama ia belum beristighfar. Maka istighfar seseorang, tanda penyesalan akan menghapus dosa-dosa kecil, dan bahkan amalan-amal kebaikan juga akan termasuk yang menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Maka dalam pertanyaan yang ditanyakan tadi, ada beberapa yang harus dibahas. Yang pertama adalah hukum musik. Bagaimana seorang muslim yang mendengarkan musik, apakah diperbolehkan? Maka hukum musik yang disebutkan dalam hadis yang sangat dikenal, bahwasanya Allah melaknat perjudian, perzinahan, dan juga musik. Maka jelas Allah melaknat musik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah musik yang mengiringi perjudian dan musik-musik jenis-jenis musik yang mengiringi perzinahan. Maka itu jelas adalah musik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum musik adalah tergantung dengan siapa yang menyanyikannya. Dan kapan dinyanyikannya? Apakah mengganggu waktu di jam-jam orang tidur? Dan di mana dinyanyikannya? Apakah di tempat-tempat ahli maksiat? Juga berkaitan dengan isi syair dari lagu tersebut. Jika berisi dengan hal-hal yang melalaikan bahkan menggiring seseorang untuk mengingat maksiat, melanggar penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jelas isi daripada syair tersebut adalah menjadikan hukum musik itu menjadi haram untuk didengarkan. Dan terakhir adalah yang berkaitan dengan alat musik, karena ada beberapa alat musik yang sangat dilarang, di antaranya adalah seruling yang ditiupkan dengan cara memanjang. Maka itu jelas adalah jenis alat musik yang melalaikan. Jika ada unsur alat musik tersebut di dalam lagu yang kita dengar, maka jelas mendengarkannya adalah termasuk daripada dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang hadir ke perayaan di tempat-tempat di mana anak-anak muslim kita menarikan dengan lagu-lagu budaya lain, maka apakah itu diperbolehkan? Maka hukum menghadiri sebuah acara adalah berkaitan dengan 5 hal.
Yang pertama, apakah tempat tersebut adalah tempat yang terhormat, ya, di mana terjaga daripada kehormatan seorang muslim dan kehormatan seorang muslimah. Juga apakah orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang menutup aurat atau membuka auratnya. Dan apakah acara tersebut adalah berkaitan dengan budaya-budaya non-muslim. Sebagaimana yang ditanyakan adalah di situ budaya-budaya kebiasaan orang-orang di luar Islam. Ya, maka berkaitan juga dengan hukum musik dan juga lain sebagainya. Maka jelas dari pertanyaan yang ditanyakan, maka hukum menghadiri acara-acara tersebut adalah termasuk daripada dosa-dosa kecil yang kita harus banyak-banyak beristighfar dan juga melakukan amal-amal soleh lainnya. Tamhuha, maka hal tersebut akan menggugurkan daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil tadi. Dosa kecil adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang dalil nas Al-Qur'an hadisnya tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas jawabannya, dan insya Allah bisa kita simpulkan ya apa yang menjadi pertanyaan, kemudian juga jawaban dari Habib. Baik, ke pertanyaan kedua dari sahabat Dani. Assalamualaikum Ustaz, mohon ditanyakan katanya tentang keutamaan infak makan kepada santri jika dilakukan secara istiqomah, agar saya lebih tahu ilmunya dan lebih yakin lagi. Baik, mohon jawabannya Habib. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan di dalam kehidupannya itu, yaltamisu fihi ilman, yang dimana di dalam perjalanannya itu salah satu waktunya dia pergunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka jaminan daripada Allah akan permudah urusannya masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Maka ini jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diucapkan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan jaminan tersebut kecuali itu juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman, percaya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadilah kalian penyebar ilmu, jika tidak bisa jadilah engkau penuntut ilmu, jika tidak bisa jadilah engkau orang yang mencintai penuntut dan penyebar ilmu daripada para ulama dan para santri itu. Dan janganlah engkau jadi golongan yang keempat, yaitu pembenci ketiga golongan yang tadi. Maka mudah-mudahan dengan infak rutin yang kita berikan kepada santri, untuk menuntut ilmu, memberikan daya upaya lewat makanan yang kita sumbangkan lewat uang kita, maka niscaya itu menjadi daripada amal ibadah kita yang akan dipetik pahalanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan juga menjadi jalan yang di dalamnya Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakumullah atas jawabannya. Semoga dengan rutin berinfak untuk makan santri ini adalah tanda bukti kita cinta ya terhadap ilmu dan juga para penuntut ilmu pasti, insya Allah. Ke pertanyaan berikutnya, Habib, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada batas jumlah seseorang itu keluar masuk Islam ya? Misalkan Muslim, kemudian murtad, jadi Muslim lagi, murtad lagi, dan seterusnya. Itu apakah ada batasannya tidak, Habib? Mohon penjelasannya, Habib. Maka begitulah seseorang yang naudzubillah min dzalik dicabut nikmat yang paling besarnya, yaitu nikmat Islam dan iman, dengan meninggalkan agama yang benar dan dibenarkan, yaitu agama Islam, maka sungguh dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, daripada hidayah dan taufik inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah seseorang yang murtad baik dengan perbuatan, dengan perkataan atau dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka sungguh itu telah menghapus semua amal-amal ibadahnya selama dia di dalam agama Islam. Dia akan mulai lagi dari awal. Dan jika orang tersebut kembali ke dalam Islam, maka dia wajib mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan dan puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia murtad ketika ia masuk ke dalam agama Islam. Dan begitulah seseorang yang murtad, maka sungguh telah batal kesaksiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita, perkataan kita, perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam yang sangat diridai oleh Allah sebagai nikmat yang paling besar. Dan semua amal-amal murtad tadi telah disebutkan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik di dalam kitabnya. Mungkin menjawab pertanyaan. Jadi jelas jawabannya adalah tidak ada batas. Ya, dia keluar masuk, ya maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Ya, mungkin lanjutan ya Bib dari pertanyaan ini, apakah ini termasuk ke dalam orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai senda gurau atau permainan? Bisa dikategorikan seperti itu, Habib? Ya, karena kan orang-orang, maka termasuk daripada perbuatan yang menjadikan seseorang murtad adalah merendahkan syiar-syiar agama Allah. Merendahkan syiar-syiar agama Allah, merendahkan isi daripada praktek ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menyatakan jilbab itu adalah lebih mulia konde daripada jilbab, maka jelas itu ada arah dia ingin merendahkan daripada syiar agama Allah. Ya, mencaci maki ulama tanpa sebab dan uzur, maka jelas itu juga merendahkan syiar Allah. Karena yang mahal itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa direndahkan. Dan perendahan terhadap syiar itu, bahkan bercanda dengan hal tersebut, maka juga termasuk daripada hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah Habib atas jawabannya. Masya Allah, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tadi segala bentuk kafiran, kemurtadan, dan lain-lain. Baik. Ke pertanyaan keempat, Habib. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Ini tentang aurat wanita. Kenapa tangan wanita ini dikatakan aurat, ya? Yang boleh nampak itu hanya pergelangan tangan saja. Dan apakah sama dosanya apabila seorang wanita tidak menutup tangannya seperti ia tidak menutup aurat yang lainnya, ya misalkan mungkin membuka kepala atau aurat-aurat yang lainnya. Dan bagaimana kalau seorang pria melihat aurat tangan wanita tersebut, apakah dihukumi dosa juga, Habib? Mohon penjelasannya. Aurat yang termasuk daripada syarat sah salat. Dari 8 syarat sah salat adalah menutup aurat. Maka dalam pembahasan aurat yang disebutkan di dalam fikih praktis karangan guru kami Buya Yahya, disebutkan bahwasanya aurat ada 3. Yang pertama aurat di dalam sholat, yang kedua aurat sitir yang wajib ditutup oleh seseorang terhadap dirinya, dan ada aurat nazar, yaitu aurat bagian mana yang haram dipandang oleh kita dari badan orang lain. Aurat salat jelas ada pembagiannya antara laki perempuan, antara budak dan merdeka, di mana kebanyakan aurat salat adalah antara pusar sampai lutut, kecuali aurat salat wanita merdeka yang seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Adapun aurat yang dimaksud di dalam pertanyaan adalah aurat sitir, aurat nazar. Aurat nazar adalah baik seorang wanita di hadapan laki-laki atau seorang laki-laki di hadapan seorang wanita, maka haram memandang sekujur tubuh mereka. Haram bagi kita memandang sekujur tubuh mereka. Laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki. Kecuali di 2 keadaan. Yang pertama dalam keadaan darurat, yaitu seperti seseorang yang sakit, ya, di mana mungkin perawatnya adalah berlainan jenis dengan
pasien dan mungkin tidak ditemukan perawat lain selainnya, tidak dimungkinkan untuk mengganti perawat lain dalam keadaan darurat, maka hukumnya adalah diperbolehkan melihat secukupnya wilayah yang sakit tadi. Ya. Maka juga diperbolehkan dalam keadaan hajat seperti dalam belajar, perdagangan, musyawarah, ya dalam majelis, maka diperbolehkan ya memandang secukupnya wajah dan lain sebagainya. Ya, karena memandang atau memperhatikan secara diam-diam anggota badan orang lain maka hukumnya adalah haram. Dan yang ketiga adalah aurat sitir. Aurat sitir adalah aurat yang wajib ditutup oleh seseorang. Laki di hadapan laki, dia wajib menutup pusar sampai lutut. Seorang laki-laki di hadapan wanita juga wajib menutup pusar sampai lutut. Adapun seorang wanita, maka dilihat jika wanita tadi di hadapan laki-laki ya yang bukan mahram ya, maka ya di hadapan laki-laki yang mahram artinya keluarganya. Seorang wanita di hadapan ayahnya, di hadapan anaknya, di hadapan keluarganya yang mahram itu, maka yang wajib ditutup adalah dari pusar sampai lutut jika tidak takut fitnah. Jadi aurat ibu di hadapan anak laki-lakinya adalah pusar sampai lututnya ibu itu jika tidak takut fitnah. Jika takut fitnah demi kehormatan maka adalah jelas dia harus menutupnya. Dan juga aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram ada dua pendapat. Pendapat yang dipakai di negara Saudi dan juga negara Yaman mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar adalah sekujur tubuh tanpa kecuali. Sekujur tubuh tanpa terkecuali dia wajib nutup di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun pendapat yang digunakan di negara Mesir dan juga di negara mayoritas Indonesia mazhab Syafi'i, pendapat Imam Romli mengatakan seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun seorang wanita, dia wajib menutup di hadapan wanita yang muslimah adalah hanya antara pusar dan lutut saja. Ya, antara pusar dan lutut saja wanita di hadapan wanita muslimah. Adapun seorang wanita muslimah di hadapan wanita kafirah, maka wanita muslimah tadi wajib menutup sekujur tubuhnya. Ya, di hadapan wanita kafirah, auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan kelima. Mohon nasihat Habib untuk pasangan hidup agar lebih mengenal sunnah. Jadi ini ceritanya ada seorang istri yang senang menghidupkan sunnah dalam rumah tangganya, ya. Kemudian juga mencoba berusaha untuk membimbing suaminya atau mengarahkan suaminya untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Akan tetapi sangat susah sekali untuk mengarahkan si suami tersebut. Mungkin mohon bimbingan, nasihat dari Habib agar tentunya pasangan ini bisa sama-sama menghidupkan sunnah dalam rumah tangganya Habib. Yang pertama adalah harus mengerti mana yang sunnah dan mana yang wajib. Didahului mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Jangan sampai seseorang melaksanakan sunnah, tapi ternyata ia melaksanakan hal yang wajib, melupakan hal yang wajib. Seperti seseorang di bulan Ramadan, di malamnya, ia melaksanakan sholat isya. Nah, seseorang biasa melaksanakan sholat isya, kemudian sholat tarawih, tapi pada suatu malam ia terlewat untuk sholat isya berjamaah di masjid, sehingga ketika datang ke masjid, imam sudah melakukan sholat tarawih. Ia pun langsung melaksanakan sholat tarawih. Maka para ulama mengatakan tidak sah sholat tarawih seseorang yang belum melaksanakan sholat isya. Ya, artinya apa? Jangan mendahulukan perkara yang sunnah, ternyata ia melalaikan perkara yang wajib. Harus mengenal dulu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Selanjutnya adalah bahwasanya sunnah adalah hal yang paling cepat untuk menyampaikan seseorang menuju menjadi jabatan
ya, menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal muqarrabin, daripada orang-orang yang dikenal, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan sunnah. Maka begitulah hampir 1000 sunnah di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang jika kita melaksanakan hal-hal sunnah tadi, setelah tentunya kita melaksanakan hal yang wajib dan betul-betul menjaganya, maka jelas jangan diragukan lagi, kita termasuk daripada aulia min aulia Allah, termasuk daripada min aulia illah, termasuk daripada wali-wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang terus mendekatkan diri bertaqarrub dengan amalan-amalan sunnah. Tetapi perlu dikira bahwasanya untuk di dalam motivasi dakwah, di dalam cara berdakwah, kita harus mengajak orang-orang di kanan kiri kita dengan hal yang terbaik. Ya, dikatakan nasihat itu tidak harus hari itu, dan tidak harus saat itu, dan tidak harus lewat mulut kita. Ya, dan kita itu menegur seseorang ada adabnya. Dikatakan di dalam pembahasan bab puasa, jika kita seorang istri menemukan suaminya siang bulan Ramadan makan makanan yang jelas membatalkan puasa, mungkin suami saya lupa, nggak mungkin dia nggak puasa. Dalam keadaan lupa, maka apakah kita harus mengingatkannya saat itu juga? Ternyata dari adabnya kita tidak diwajibkan mengingatkan. Ya, bahkan sunnahnya nanti mengingatkannya. Setelah suami tadi selesai makan, diingatkan jangan. Udah minum, lagi istirahat santai, baru kita ingatkan, itu baru sunnah, itu dengan adab. Ya, jangan sedang makan di tengah-tengah langsung kita ingatkan. Ya, maka itu tidak dianjurkan. Jadi untuk mengingatkan seseorang dari salah atau untuk melakukan hal-hal perkara sunnah, maka itu semua harus dengan strateginya. Di antaranya adalah lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwasanya ucapan atau gaya bahasa tubuh seseorang lebih gampang didengar daripada ucapan seseorang. Artinya kita mulai dari diri kita melakukan sunnah. Mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita secara tidak langsung mengikuti sunnah yang kita inginkan. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, jazakumullah atas jawabannya Habib. Langsung saja ke pertanyaan ke-6. Ini pertanyaannya agak panjang dan agak berat juga ya. Kami rangkum, jadi ada seorang pasangan suami istri sudah menikah selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun pernikahan, si istri tersebut mengetahui ternyata suaminya itu gay atau penyuka sesama jenis saat dia konfirmasi ke suaminya. Tapi sang suami mengaku sudah menyesal katanya karena dia seperti itu pernah menjadi korban pelecehan ketika kecil. Dia meminta maaf kepada istrinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, si istri tersebut masih mendapati suaminya ini berhubungan tak lazim ya dengan lelaki lain lewat video call ya. Saat ditegur, si suami ini tidak terima, bahkan ya bilang nggak usah ikut campur katanya untuk urusan dia tentang hal ini ya, tentang sisi lain dia tentang gay ini. Nah, kemudian kalau misalkan masih mencampuri, maka suami ini mengancam cerai kepada istrinya. Pertanyaannya, boleh tidak si istri tersebut membuka WA suami untuk mencari kebenaran? Kemudian bagaimana menyikapi akan hal ini Habib ya? Apakah dia sebaiknya bercerai karena suaminya sudah jelas-jelas ya melakukan kemaksiatan dan tidak mau untuk diingatkan, walaupun dia masih sholat 5 waktu dan sebagainya, tapi ya tentang gay ini dia masih belum mau untuk bertobat sepertinya. Mohon penjelasannya Habib. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan, man fa'ala fi'li qaumi Lut fala'natullah alaih. Sesungguhnya barang siapa yang ia melaksanakan perbuatan daripada kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sadum, ya, fala'natullah alaih, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Ya, perbuatannya dilaknat. Ya. Maka hal ini telah sangat dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Tetapi ketahuilah ternyata seseorang yang menyukai sesama jenisnya, sesungguhnya perasaannya terhadap laki-laki, laki-laki yang menyukai laki-laki, perempuan yang menyukai perempuan itu, perasaannya nyatanya sama dengan perasaan seorang laki-laki yang menyukai perempuan dan perempuan yang menyukai laki-laki. Oleh karena itu, cara menasehati dan merangkul mereka adalah dengan cara diingatkan. Dan mengingatkan tidak harus lewat mulut kita. Dan tidak harus dengan saat itu juga, tentu dengan adab-adab dan dengan gaya bahasa tubuh kita yang menegurnya. Maka itu semua adalah siasat di dalam menasehati orang-orang seperti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam nasihat pernikahan ada yang namanya sadari bahwasanya tidak ada pasangan yang sempurna. Sadari pasanganmu, hai para istri, sadari suamimu itu bukanlah para malaikat yang turun dari langit. Dan istrimu juga bukanlah bidadari sorga yang tidak ada cacat, salah, dan kurang. Pastilah seorang pasangan akan mengetahui kebusukan-kebusukan, kelicikan, dan kehinaan dari pasangan hidupnya. Maka setelah kita menikah, komitmen kita terima kekurangan, kesalahan pasangan kita. Dan sadari tidak ada yang semuanya itu serba sempurna. Dan dalam nasihat pernikahan juga dikatakan ada urusan-urusan yang tidak boleh keluar dari dalam rumah. Seperti urusan ekonomi, keuangan. Dan ada urusan yang lebih privat dari itu, tidak boleh keluar dari dalam kamar. Apapun yang dilakukan suamimu, yang dilakukan istrimu, tidak memuaskanmu di atas ranjang misalnya, atau suamimu yang ditemukan berselingkuh itu, maka sungguh tutup perkara ini serapat-rapatnya. Itu tanda engkau menghormati suamimu, dan hai suami itu tanda engkau menghormati istrimu. Diam, tidak ada orang rumah yang tahu. Tidak ada orang di luar rumah yang tahu. Diam, tutup berdua. Juga di antara daripada ajakan dalam strategi siasat mengajak suami kembali ke jalan yang benar adalah bisa dilakukan dengan seorang istri yang ia tentu merawat dirinya, merapihkan dirinya, menyadarkan suaminya lewat kecantikan dirinya, yang mana ia tentu mendadani dirinya. Dan begitulah seorang wanita dandan hanya untuk 3 orang, untuk suaminya, untuk keluarga mahramnya, dan untuk sahabat wanitanya. Bukan untuk orang lain yang bukan mahram itu dalam acara-acara, tidak, tapi seorang wanita berdandan untuk suaminya tadi. Maka hadirkan di dalam rumah itu makanan-makanan yang nikmat. Jadikan rumah itu berbau bukur, aroma, wangian dupa Arab. Dan juga jadilah istri yang membenahi rumah sehingga suamimu tidak kemana-mana. Dan sehingga suamimu itu betah berada di dalam rumah dan nyaman dengan istri. Dan insya Allah dengan hal tersebut Allah akan angkat musibah daripada penyakit yang ditimpakan kepada lelaki, sehingga ia mencintai istri dan menyadari itulah hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Mungkin sedikit tambahan dari kasus ini ya. Artinya kan tidak serta-merta langsung meminta atau bercerai ya. Ada usaha seperti tadi, mungkin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada suami. Tapi ketika semua tahapan itu sudah ditempuh gitu kan, sudah minta nasihat juga dan lain sebagainya, akan tetapi suami masih tetap seperti itu, Habib. Artinya tidak bertobat dari penyimpangannya itu. Apakah si istri ini berhak gitu meminta cerai kepada suaminya, Habib? Jika suami tadi tidak memberikan nafkah batin yang seharusnya, juga tidak mungkin memberikan nafkah zahir yang seharusnya, maka maka istri boleh meminta cerai dan hukumnya tidak berdosa. Tetapi perlu direnungi, berapa banyak orang yang setelah perceraian menjadi menyesal. Seseorang yang telah menjadi duda karena ia menyebutkan cerai, dan seseorang yang menjadi janda karena ia meminta cerai pun akhirnya menyesal dan menyadari tidak ada seperti suaminya atau seperti istrinya yang menjadi pasangan hidup. Sadari bahwasanya seorang suami yang menginginkan seorang lelaki
itu sama seperti seorang suami yang berselingkuh dengan seorang wanita. Sadari bahwasanya suamimu sedang berselingkuh, maka jagalah suamimu itu daripada perselingkuhan tadi, dijaga dengan sebenar-benarnya. Dan jika dia telah terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istri berhak minta cerai, di balik itu selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perceraian tadi adalah betul-betul pilihan yang terbaik, dan begitulah Allah mensyariatkan perceraian agar dapat menghindari diri dari mencelakai diri di dalam rumah tangga yang sangat jahat dan sangat rendah. Maka itu bisa menjadi solusi yang tentunya paling akhir. Mungkin menjawab pertanyaan. Adapun kebiasaan membuka handphone suami, menyelidiki, memperhatikan, maka lebih percayalah kepada suami dan lakukan strategi-strategi tadi. Jangan sampai suami tadi akhirnya merasa risih, yang akhirnya lebih memilih mengancam untuk menceraikan. Ya, dalam kisah tadi sepertinya suaminya yang lebih ada niat untuk bercerai daripada istrinya. Mungkin menjawab pertanyaan. Nah, baik, Masya Allah, jazakumullah Habib atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir tentang riba, Habib. Saya izin bertanya tentang surah Al-Baqarah ayat 275. Orang bunyinya seperti artinya, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan, apa benar doa orang yang memakan riba itu tidak dikabul? Jika benar, apakah doa seorang ibu untuk anaknya juga tidak dikabul jika ia memakan riba? Dan mohon penjelasannya juga, maksud dari kata kekal di dalamnya itu apa? Habib, mohon penjelasannya. Syukron. Riba adalah semua keuntungan yang diambil dengan cara yang zalim, yang tidak disepakati dan merugikan salah satu pihak. Maka riba haram mengkonsumsinya dengan akad yang dicurangi dan lain sebagainya, maka jelas haram mengkonsumsi riba. Dan apakah doa seseorang yang memakan riba tidak dikabul oleh Allah? Maka disebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-10 kurang lebihnya. Hadis yang sangat panjang, di akhir hadisnya Nabi Muhammad bercerita. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, kemudian diceritakan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan yang sangat panjang melewati padang Sahara. Ash'atha, dia berdebu. Ya, aghbara, rambutnya acak-acakan berdebu. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Faqala ya Rabbi. Dia mengangkat tangannya ke atas langit dan dia mengucapkan, ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku di tengah padang Sahara, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Seharusnya doa orang yang terzalimi demikian langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Kata Nabi, orang yang angkat tangannya di tengah padang Sahara itu dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat, terzalimi, ia mengangkat tangannya harusnya dikabul oleh Allah, tapi ternyata apa? Lihat, wa mat'amu haram. Dia tadi sebelum berangkat dari rumahnya dia makan haram. Wa mashrabu haram, dan setelahnya dia minum dengan minuman haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang berdebu compang-camping itu pun dibeli dengan uang yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana? Wa ghudhiya bil haram. Dan dia tiap hari dicekoki oleh orang tuanya dengan makanan-makanan yang diambil dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana Allah akan mengabulkan doanya? Mau nangis darah, kata Nabi, percuma, doanya nggak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas pemimpin keluarga di dalam rumah, seorang suami seharusnya menjaga makanan rizki keluarganya dari hal-hal yang haram atau diambil dengan cara yang haram. Apa maksud dari ayat tadi? Orang-orang yang memakan makanan riba akan dihukum di dalam neraka dengan hukuman yang kekal abadi. Maka ketahuilah bahwasanya neraka ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Neraka yang kekal adalah neraka nomor 2 sampai nomor 7 dari 7 tingkatan neraka.
neraka Ladha untuk orang Yahudi, neraka Hutamah untuk orang-orang Nasrani, neraka Sakar, neraka Sa'ir, neraka Jahim, neraka Hutamah, Hawiyah. Ya, semua neraka itu kekal abadi buat orang-orang yang menyekutukan Allah. Tapi neraka nomor satu yang dimasuki oleh orang Muslim yang pernah melakukan dosa besar satu kali dan belum taubat, atau sering melakukan dosa kecil berkali-kali dan belum beristighfar hingga meninggal, maka dia bagikan baju kotor yang harus dicuci dulu di neraka paling atas. Pemakan riba, dia berdosa, dia orang fasik, belum bertobat hingga meninggal, dia harus masuk ke dalam neraka jahanam yang paling atas itu, yang ia tidak akan kekal abadi di dalamnya karena selama dia bersyahadat dia pasti masuk surga. Tetapi baju kotor haruslah dicuci, dikucek di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan saking lamanya ia disiksa, dalam penantian ia diangkat ke dalam surganya Allah, saking lamanya dirasa dari sisi dirinya kayak ia telah kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, jadi masih satu kaitan ya pertanyaannya tentang riba juga. Jadi pertanyaan seperti ini, jika ada seorang tua yang memiliki padi hasil dari riba pegadaian sawah, akan tetapi sebagai anak kita belum mampu untuk memberitahu tentang keharaman riba. Lalu apakah anak tersebut diwajibkan untuk menghindari makan dari hasil padi hasil riba tersebut? Karena telah mengetahui bahwa padi tersebut hasil riba, Habib. Mohon penjelasannya. Pertanyaan terakhir ini. Iya, bagaimana itu maksudnya? Ada penggadaian, ada riba, ada padi. Jadi gimana kronologinya? Awalnya punya sawah, begitu digadaikan. Jadi mungkin seperti ini ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya, jadi orang tua tersebut menerima gadaian sawah ya, menerima gadaian sawah dari seseorang. Biasanya seperti itu. Kalau di masyarakat itu kan ada pinjam meminjam uang, lalu yang jadi jaminan itu sawah gitu kan. Nah, sawah yang digadaikan ini ke yang punya uang itu dikelola, digarap gitu, kemudian dipanen sehingga berbuah gitu kan, dipanen menghasilkan padi. Nah, padi ini menurut pandangan si anak tersebut adalah riba karena hasil dari gade ya. Jadi pemanfaatan penggadaian. Betul. Ya. Seperti itu, Habib. Maka begitulah hukum menggadaikan barang di dalam Islam adalah dibolehkan, dan hukum mengkonsumsi hutangannya adalah juga diperbolehkan. Seseorang yang menggadaikan motor, maka nitip motor, jaminannya motor, saya hutang uang 5 juta, maka uang 5 juta boleh dia kelola. Ya, karena statusnya hutang. Motor adalah digadaikan. Adapun motornya tiba-tiba diisi bensin sama orang yang ngutangi ini, diisi bensin, dipakai jalan-jalan hingga ada kekurangan di sana dan di sini, maka jelas itu adalah hukumnya haram selama belum ada izin dari yang punya barang. Jadi harus izin dulu ke yang punya barang, boleh atau tidak, dan memang jaminan itu seharusnya tidak boleh diapa-apakan. Maka biasanya dalam penggadaian itu ada satu pembicaraan lain di luar itu, di mana apakah sawahnya boleh kami kelola atau nanti kalau dikelola dibagi dua atau bagaimana begitu. Seharusnya memang sawahnya tidak boleh dikonsumsi daripada berasnya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara menasehati? Pertanyaan. Ya, satu itu kemudian wajib nggak kita menghindari untuk mengkonsumsi padi tersebut atau nasi dari hasil panen tersebut? Jelas wajib, karena itu adalah harta orang lain. Kita menghutangi orang tersebut dengan jaminan sawah, hukumnya adalah penuh pahala. Kita membantu orang yang menghutangi. Dan itu lebih baik daripada bersedekah, daripada menyantuni. Lebih baik menghutangi dengan apalagi dengan gadaian, karena orang tersebut pasti betul-betul butuh. Jangan sampai kita mencari manfaat, keuntungan dari kita menolong kepada orang lain itu, karena itu semua hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah, semoga bisa difahami ya oleh yang bertanya. Pelan-pelan saja mungkin ya menyampaikan nasihat kepada orang tua. Namanya orang tua itu kan harus pelan-pelan ya, Bebe, atau tidak mungkin tidak dengan
sesuai kaidah tadi tidak harus melalui lisan kita, ya, kasih pengajian-pengajian seperti itu. Baik Habib, tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih tentunya, mohon ditutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna minal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ عَلَيْهَا قَابِلِينَ وَأَثْنِنْ عَلَيْنَا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa kepada Habibana Habib Ismail Habsyi atas ilmu yang disampaikan malam ini. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Doakan selalu mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat pastinya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat wakaf semuanya, atas istiqomahan Anda. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik lagi untuk kita semuanya. Ngaji malam hari ini, malam seterusnya, dan setiap ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengambil keberkahan dari majelis-majelis ilmu insya Allah. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon doa selalu. Kita jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.